Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif dengan NIM 1991112759. Di sini saya akan membuat tugas video, di mana tugas video ini yaitu mengenai studi kasus dokumen dan studi kasus perjalanan. Di mana saya akan bahas pertama itu mengenai studi kasus dokumen. Yang utama itu paspor palsu, adegan list, dan ancaman pidana Undang-Undang Keimigrasian. Penegak hukum didesak untuk mengusut dugaan pemalsuan identitas oleh Adelis, terpidana kasus pembelakangan liar yang sempat buronan ini selama 13 tahun. Adelis bisa memiliki paspor dengan nama berbeda, yaitu Hendro Leonardi. Sebelumnya, akhirnya tertangkap oleh otoritas Singapura pada tahun 2018. Peneliti Institute for Criminal Justice Reform atau CJR, Sustira Dirga, menyatakan pemalsuan identitas yang dilakukan adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Yang kedua itu kasus paspor palsu Adelis. Barreskrim Polri dan PPNS Imigrasi temukan ini. Terpidana kasus pembelakangan liar Adelis dihadirkan saat konferensi pers terkait pemulangannya di Kejaksaan Agung Jakarta Sabtu, tanggal 19 bulan 6 2012. Brunei Adelis yang telah divonis 10 tahun penjara dan denda 1 miliar serta membayar uang pengganti 119,8 miliar oleh Mahkamah Agung pada tahun 2000 itu dipulangkan ke Indonesia oleh Kejaksaan Agung usai ditangkap di Singapura karena kasus pemalsuan paspor. Direktur Tindak Pidana Hukum Barreskrim Polri Brigjen Pol Andirian jadi mengungkapkan ada dua perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Adelis. Yang ketiga itu tiba di Makassar, WNI calon haji paspor palsu dibawa ke imigrasi. Sebanyak 110 calon jemaah haji asal Sulawesi Selatan dibawa pulang dari Filipina. Mereka ditahan di Filipina lantaran menggunakan paspor di negara tersebut ketika hendak berangkat tanah suci. Mereka telah tiba di Bandara Internasional di Makassar dan langsung digiring oleh petugas ke bagian imigrasi yang berada di bandara. Setelah melalui proses mutasi untuk kembali berstatus sebagai warga negara Indonesia, para calon jemaah haji yang dipulangkan dari Filipina tersebut lalu diterima oleh Gubernur Sulawesi Selatan yang telah menunggu di bandara sejak pagi tadi. Selanjutnya, studi kasus mengenai surat perjalanan laksana paspor. Pertama itu, cegah burung lewat jalur tikus. Pemerintah akan terbitkan surat perjalanan laksana paspor. Pemerintah akan menerbitkan surat perjalanan laksana paspor bagi buruh migran tanpa dokumen agar dapat pulang lewat pintu resmi. Selama ini, buruh itu diduga pulang melalui jalur tikus untuk menghindari petugas. Hal itu dikhawatirkan bakal menyulitkan petugas melacak kontak terkait penularan COVID-19. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Batam mengatakan akan segera berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri untuk menerbitkan surat perjalanan laksana paspor bagi buruh migran tanpa dokumen. Yang kedua itu SLP Joko Chandra menjelaskan Menteri Kehukuman HAM mengakui penerbitan surat perjalanan laksana paspor sebagai hak tagih ketika dilakukan penangkapan di Malaysia. SLP itu diminta Kemenkumham HAM RI untuk diterbitkan agar buronan Kejaksaan Agung dapat kembali ke Indonesia dari Malaysia. Yang ketiga itu Kemenkumham terbitkan surat perjalanan paspor untuk Joko Chandra. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli menyebutkan penangkapan buronan hak tagih Bank Bali menjadi penegasan bahwa negara tak bisa dipermainkan oleh siapapun. Yasona juga berharap penangkapan itu untuk momentum memulihkan percaya masyarakat terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia. Kemenkumham lewat Ditjen Imigrasi juga berkontribusi dalam keberhasilan memulangkan Joko Chandra dengan mengeluarkan surat perjalanan laksana paspor bagi Joko Chandra agar bisa dibawa dari Malaysia ke Indonesia. Sekian, terima kasih.